Pelepasan kegiatan kas keliling di Kepulauan Terdepan, Terluar, dan Terpencil atau 3T menggunakan KRI Tombak 629 digelar pada Senin, 7 Februari 2022. Menggunakan KRI Tombak 629, kegiatan kas keliling di Kepulauan 3T Kaltara dilepas secara resmi oleh Wakil Asisten Operasi Kasal, Laksamana Pertama TNI Wasis Priyono bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Teddy Arif Budiman, pada Senin 7 Februari 2022 di Pelabuhan Maburungan Mako Lantamal 13, Kota Tarakan. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini telah terhubung bersama kami, yakni Andi Pausiah, wartawan dari Tribun Kaltara. Halo, Andi. Ya, halo rekan Alvin. Andi, bisa dijelaskan bagaimana proses pelepasan kegiatan kas keliling oleh Bank Indonesia dan juga TNI AL, serta beberapa personil yang diterjunkan, Andi? Ya, baik rekan Alvin, selamat petang Tribuner. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar rekan Alvin, pada Senin tanggal 7 Februari tahun 2022 kemarin, tepat sekitar pukul 10 WITA, kegiatan ekspedisi kas keliling ke Kepulauan Terluar, Terdepan, dan Terpencil atau 3T dilepaskan langsung oleh Wakil Asisten Operasi Kasal, yakni Laksamana Pertama TNI Wasis Priyono bersama Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Kaltara Teddy Arif Budiman di Pelabuhan Mamburungan Mako Lantamal 13 Tarakan. Kegiatan pelepasan juga disaksikan Wali Kota Tarakan bersama unsur Forkopimda. Adapun kegiatan pelepasan kas keliling 3T ini sendiri dirangkaikan dengan adanya penyematan rompi kepada personel BI yang ikut dalam KRI Tombak. Dikatakan Wakil Asisten Operasi Kasal Laksamana Pertama TNI Wasis Priyono, memang sesuai penetapan Presiden RI, saat ini Indonesia memiliki sedikitnya 111 pulau kecil yang berada di wilayah terluar, dan salah satunya juga berada di wilayah Kaltara. Jika mengacu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, TNI AL di sini memiliki fungsi dan tugas melaksanakan pertahanan, kemudian pembinaan di wilayah pertahanan. Atas dasar aturan itulah, TNI AL mengemban tugas dan fungsi sebagai pertahanan, juga menjaga kedaulatan dan ikut membantu menjaga ketersediaan uang rupiah yang ada di perbatasan. Dan inilah yang menjadi latar belakang terjadinya sinergi atau kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan Bank Indonesia. Adapun lanjut Wasis Priyono, ada untuk pendistribusian uang rupiah ke wilayah 3T ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2011 lalu. Adapun tercatat sebanyak 76 kali sudah dilaksanakan, dan total ada sekitar 399 pulau yang sudah didatangi dan dikunjungin dalam rangka pendistribusian atau pengedaran uang rupiah di wilayah 3T. Kemudian di tahun 2021 kemarin dilaksanakan rencananya sekitar 16 kali target, dan dengan jumlah pulau yang disasar ada sekitar 81. Dan ini kemarin kegiatan kas keliling ini sendiri adalah yang kali kedua dilaksanakan di Kaltara dan masuk dalam target 16 kegiatan tersebut. Adapun sebelumnya pekan lalu sudah dilaksanakan di Batam. Dan untuk rute sendiri, rute yang akan dilalui oleh KRI Tombak ini yakni bertolak dari Tarakan, kemudian menuju Pulau Bunyu, lalu kemudian menuju ke Pulau Sebatik yang ada di Kabupaten Nunukan. Selanjutnya dari Sebatik kemudian menuju Desa Talisayan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, dan kemudian Kepulauan Derawan dan Maratua yang juga sama ada di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal pendistribusian sendiri, KRI Tombak disiapkan untuk membantu pengangkutan uang dan direncanakan tiba kembali di Kota Tarakan pada tanggal 12 Februari mendatang dengan jarak tempuh sekitar 463,5 nautical mile. Adapun dikatakan Wasis Priyono sendiri sebelum kapal KRI bertolak,
ia sudah berpesan kepada seluruh personel untuk tetap menjalin komunikasi yang baik dengan personel Bank Indonesia, kemudian melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Lalu kemudian karena kondisi masih pandemi, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan, terutamanya pada saat bersinggungan dengan masyarakat. Lalu tetap selalu memperbarui cuaca dan keamanan navigasi di laut, dan juga tetap harus mengedepankan zero accident dan harus melaksanakan sesuai standar operasional prosedur. Ketika menemui kendala di lapangan harus segera melapor ke komando atas. Demikian rekan Alvin. Baik, Andi. Pada program yang merupakan bentuk sinergi dari Bank Indonesia dan juga TNI AL, total berapa banyak tahun ini yang diedarkan ke wilayah 3T, dan apa saja, Andi, tujuan dari kegiatan kas keliling ini? Iya, rekan Alvin. Kemarin Tribun Kaltara sempat mewawancarai Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi Kaltara, yakni Bapak Teddy Arif Budiman, di mana untuk tahun ini sendiri total ada sekitar 4.210.000.000 yang diangkut menggunakan KRI Tombak dan akan dibawa ke 5 wilayah yang sudah ditentukan. Dan uang tersebut akan diedarkan ke 5 wilayah yang masuk kategori wilayah terluar, terdepan, dan terpencil yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Timur. Rutenya sendiri setelah dari Pulau Bunyu, kemudian ke Sebatik, lalu bertolak ke Desa Talisayan, kemudian ke Derawan, lalu ke Maratua. Dalam hal ini dikatakan Teddy Arif Budiman, Bank Indonesia dan TNI AL akan terus berkomitmen bekerja sama dalam rangka pengawalan dan pengamanan pendistribusian pengedaran uang rupiah ke wilayah 3T. Ini pun tujuannya sebenarnya salah satu implementasi program kerjasama antara Mabes TNI AL dan Bank Indonesia yang ada di pusat. Adapun tujuannya sendiri dikatakan Teddy agar pengedaran kas keliling ini bisa membantu memenuhi kebutuhan uang rupiah yang ada di perbatasan dan juga dalam rangka menegakkan rupiah berdaulat. Diharapkan kas keliling ini juga bisa membantu dalam hal masyarakat yang memiliki uang pecahan dan bisa tergantikan dengan adanya uang pecahan yang dibawa dari Kota Tarakan ini. Demikian rekan Alvin. Baik, Andi Pausyah, terima kasih untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, rekan kami Andi Pausyah telah berhasil menghimpun keterangan dari Wasop Kasal, Laksamana Pertama TNI Wasis Priyono, dan juga Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Kaltara, Teddy Arif Budiman. Berikut video selengkapnya. Bahwa kerjasama BI ini dengan Angkatan Laut, jadi seluruh jajaran Angkatan Laut, untuk melaksanakan distribusi mata uang rupiah, terutama di 3T tadi, Kepulauan 3T, terdepan, terluar, dan terpencil. Nah, ini juga sinergi dengan tugas pokok dari Angkatan Laut. Kita tahu di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu pada pasal 9 bahwa TNI Angkatan Laut melaksanakan tugas-tugas TNI Matra Laut di bidang pertahanan. Nah, Matra Laut yaitu Angkatan Laut melaksanakan pertahanan, termasuk juga membina wilayah-wilayah atau pulau-pulau terpencil yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini juga sangat linier dengan BI tadi, menyebarkan uang rupiah sampai ke pulau terdepan, terluar, dan terpencil. Kita juga memelihara pulau-pulau tersebut untuk menjadi kekuatan pertahanan Matra Laut. Jadi objek yang sama, target yang sama. Nah, ini akhirnya kita bekerja sama, sudah saling mendapat keuntungan, simbiosis mutualisme antara Angkatan Laut dengan BI. Ini pun sudah berlangsung lama, sejak tahun 2011 sampai sekarang sudah menginjak 11 tahun, dan kerjasama ini semakin erat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Jadi Bank Indonesia dengan TNI Angkatan Laut telah bekerja sama dalam rangka pengedaran dan menjaga pengamanan pengedaran uang di pulau terpencil, terdepan, dan terluar. Nah, ini salah satu bentuk implementasi dari program kerjasama antara
TNI AL di Mabes TNI AL dengan Bank Indonesia di kantor pusat. Dalam kegiatan pagi hari ini adalah yang kedua di tahun ini, sebelumnya di Batam ya kemarin sebelumnya di Batam, dan ini alhamdulillah Kaltara menjadi salah satu yang ditunjuk untuk melakukan pengedaran kas keliling dalam rangka rupiah berdaulat. Adapun untuk lokasinya di wilayah Kalimantan Utara, nanti juga ada persinggungan dengan wilayah kerja Kalimantan Timur, yaitu ke Pulau Bunyu, Pulau Sebatik yang ada di Kalimantan Utara, kemudian yang di Kalimantan Timur yaitu Desa Talasayan, kemudian juga di Pulau Derawan dan Pulau Maratua. Ya, yang diharapkan tentunya rupiah menjadi berdaulat, yaitu masyarakat kita terpenuhi akan kebutuhan uang beredarnya, baik itu dari jumlahnya, kemudian dari pecahannya dan dari kualitasnya. Untuk jumlahnya di kesempatan ini di 50 tersebut totalnya 4.210 juta rupiah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.